Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Andrian Wahyu YouTube. Dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana praktikum dari penjawalan proses yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi sebelum itu kita masuk kepada praktikum, kita akan perkenalkan dulu yaitu CPU OS simulator ini. Jadi CPU OS simulator ini berguna untuk bagaimana melihat suatu proses pada suatu CPU dan bagaimana kita melihat bagaimana kecepatannya, apakah ada kendalanya, dan bagaimana cara prosesnya. Oke, di sini kita langsung saja buka CPU simulator. Ini untuk tampilan awalnya. Jadi di sini sudah ada praktikum, kita akan mengambil praktikum dari manajemen proses dan penjadwalannya. Jadi di sini kita langsung saja ambil di bagian contoh soal, yaitu program FCFS 1 dengan I sama dengan 0, dari for kita melakukan perulangan dari N sama dengan 1 ke 10, lalu I-nya itu akan ditambah dengan N. Lalu dilanjutkan terus sampai for-nya itu berjalan habis dan lalu program akan dihentikan. Oke, di sini kita langsung saja. Pertama-tama yang kita harus buat yaitu kita harus membuat sebuah compiler dulu terlebih dahulu di sini. Dan di sini kita meletakkan sebuah code-nya. Jadi karena di sini saya sudah membuat code-nya, kita bisa mengambilnya di source load dan FCSS 1.txt. Nah, di sini. Apa yang kita ketikkan di sini yaitu adalah merupakan soal dari ini, seperti itu. Lalu setelah ini kita akan membuat base address-nya di sini menjadi 100. Setelah itu kita akan mencoba menjalankan atau mengcompile dulu isi dari teks editor kita di sini, inputnya. Kita coba compile. Oke, sudah di-compile. Dia akan menampilkan sebuah hasil compile-nya di sini. Dan setelah di sini sudah tampil, kita bisa men-save sebuah code yang sudah kita buat di sini, tapi karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu men-save ya. Jadi tinggal buat namanya di sini dan kita save saja. Oke, di sini sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan load in memory. Sampai muncul code successful seperti ini. Lalu kita tekan OK. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melihat di OS simulatornya, yaitu di sini. Di kolom bagian CPU, register, dan OS 0. Lalu setelah terbuka di bagian ini, kita akan sedikit memberikan settingan, yaitu di sini. Kita akan mempunyai soal seperti ini ya. Kita ada 3 proses, yaitu ada proses P1, P2, dan P3, yaitu sama-sama datang di burst time 0, 0, dan 0. Jadi kita buat saja langsung di sini. Caranya yaitu kita bisa FCSS, kita tekan di program di sini, lalu kita create new process. Dan maka akan tampil di bagian di sini. Lalu setelah itu, karena kita membutuhkan 3 proses, kita harus menambahkannya menjadi 3 kali. Proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Oke, di sini kita lihat lagi. Di praktikum kita menggunakan FCFS biasa ya. Di sini. Jadi kita akan membuat tetap FCFS biasa. Lalu di sini sudah 3. Lalu langkah yang kita lakukan adalah kita start dan tunggu prosesnya berjalan sampai selesai. Nah, di sini kita sudah selesai menyelesaikan sebuah prosesnya. Tadi ada 3 kita buat ya. Ada P1, P2, dan P3. Kita bisa melihatnya langsung di sini. Di static, di view process stats nih. Jadi di sini kita melihat dari P1, P2, dan P3. Dan di sini kita melihat jumlah prosesnya dan waktu waiting time-nya. Di sini waktu waiting time-nya sudah terlihat dan average proses waiting time-nya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba, kan ini kita sudah mencoba bagaimana prosesnya itu masuk dalam satu waktu, yaitu sama-sama di 0 second ya. Jadi di sini kita akan coba melakukan bagaimana kalau dia berbeda-beda, yaitu kita buat delay-nya menjadi 15 second dan 20 second. Jadi di sini caranya kita buka di sini lagi di program list. Kita create new process yang pertama. Oke. Dan di sini kita akan buat arrival time-nya menjadi 15.
dan create new process sampai muncul di bagian bawah ini. Dan kita buat 20, kita create new process dan muncul di bagian bawah ini. Lalu kita akan melakukan start prosesnya. Kenapa di sini saya tidak menggunakan fast? Biar kita tahu perbedaan yang kita buat tadi dengan yang kita lakukan sekarang, supaya dia tidak terlalu cepat ya. Misalnya kan kita buat nanti 3 second gitu kan, biar tidak seperti itu. Oke, kita langsung saja start dan kita lihat di mana bagian perbedaan yang kita buat tadi. Meanwhile, oke, di sini kita sudah menyelesaikan proses yang kita buat 3 dengan berbeda waktu arrival time tadi. Jadi di sini kita bisa lihat di sini sudah selesai ya, tidak ada yang running lagi dan waiting lagi. Di sini kita langsung lihat saja di view proses startnya dan seperti ini. Dan kita lihat tadi perbedaannya sudah cukup jelas ya. Tadi kita mendapatkan average proses waiting time-nya itu mencapai 49, dan sedangkan kita menggunakan dengan cara ini tadi kita sudah mendapatkan 43. Oke, kita refresh saja dulu. Oke, sekarang di sini saya akan sedikit modifikasi ya. Kita akan membuat 5 proses dalam, kita akan berbuat berbeda-beda seperti tadi ya, berbeda waktu arrival time. Jadi di sini kita akan coba membuat, yang pertama itu saya akan membuat dia di 0 dulu, P1-nya di 0 dulu. Lalu kita delay jadi mungkin kita buat 5 ya. Kita buat di 5, kita buat 5 proses saja ya. Lalu kita buat di 8, kita create new process, kita 5, 8 delaynya. Lalu di 12, lalu di 15, kita singkat-singkat sedikit-sedikit saja ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai 5 proses ya. Kita sudah mempunyai 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu langkah selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu pergi ke OS control lagi dan kita akan lakukan start lagi. Nah, di sini dia mulai menjalankan proses F1-nya dan kita tunggu sampai proses ini semuanya selesai. Dan di sini kita bisa melihat ya, P2-nya sudah mulai masuk, P3-nya sudah mulai masuk, P4-nya sudah mulai masuk, P5-nya sudah mulai masuk. Tapi di sini dia belum melakukan proses running. Kenapa? Karena yang di running itu masih di proses P1-nya. Oke, mungkin kita akan percepat ya, biar tidak akan memakan waktu yang lama. Oke, di sini dia menjalankan untuk P2-nya. Tadi P1-nya sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke P2. 20 minutes later. Oke, untuk yang terakhir kita sudah sampai di P5 ya. Kita sudah sampai di P5. Kita akan menunggu prosesnya sampai selesai. Dan di sini masih berjalan ya. Kita lihat di sini masih berjalan. Kita akan tunggu sebentar lagi. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan semua prosesnya dan kita bisa melihat statiknya lagi di sini. Kita sudah menggunakan 5 ya tadi ya. Ada 5 proses. Kenapa di sini P1-nya tidak ada ya? Karena P1-nya itu dia langsung diselesaikan dalam second itu juga gitu kan. Dia tidak ada waktu nunggu. Jadi di sini P1-nya tidak ada. Jadi di sini kita bisa lihat waiting time-nya ada 43, ada 87, ada 129 dan 173. Dan kita lihat average process time-nya ada 39. Oke. Jadi seperti itu, dan kita mungkin bisa akan rombak lagi. Kita bisa menggunakan di sini SJF, ada round robin, itu tergantung praktikum yang akan kita buat. Jadi untuk penjelasan dari penjadwalan sistem operasi ini kita sudahi sampai di sini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.